Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di custom room Nusantara versi 4.2 dengan codename Sabang ya. Namun ini adalah versi yang unofficial ya, oleh Zakima di Redmi Note 5 Pro. Oke, seperti biasa kita akan coba review di bagian setting. Lalu di sini kita akan melihat tampilan seperti khas Nusantara. About Phone dan Nusantara Wings dipisah ya. Lalu ada option network dan baterai di sini. Oke, kita akan coba cek di bagian About Phone. Di sini kita bisa akan melihat tampilan seperti biasanya di About Phone, dan kita klik di Android version. Di sini kita bisa melihat versi 4.2 Sabang dengan yang unofficial yang dibuat oleh Zakima. Di sini menggunakan kernel extended ya. Lalu Linux statusnya enforcing. Kita akan coba cek di bagian customisasi Nusantara Wings. Di sini kita bisa melihat ada option game space, times, notification, dan miscellaneous. Di bagian game space kita bisa atur apa saja yang akan diaktifkan. Lalu di bagian times ini seperti Monet Engine ya, kan bisa atur font, icon font, icon save, dan yang lain ya. Lalu di bagian notification kalian bisa atur dan bisa menambahkan show notification count apabila ingin menampilkan berapa chat yang ada pada aplikasi tersebut. Di bagian miscellaneous kita bisa melihat di sini bisa mengatur left atau right padding status ya, padding status. Lalu screen off animationnya ada, lalu ada tipe screenshot, double tap to sleep, double tap to unlock screen to sleep. Lalu di bagian ini ada option lock screen, fingerprint freeze. Lalu di bagian status bar ada 5 item, baterai option, clock option, icon, quick setting, dan traffic indicator. Di sini kita bisa cek baterai, lalu bisa menggunakan custom baterai ya seperti biasa. Lalu di bagian ini bisa menampilkan detik di bagian jam. Kemudian di bagian icon manager, colored icon, bisa lihat kalian di bagian status bar berubah icon notification-nya. Saya lebih senang menggunakannya ini. Lalu ada kombinasi signal icon, lalu ada kamera mic access indicator yang titik hijau di bagian kanan dekat baterai ya. Lalu kita ke bagian quick setting. Di bagian quick setting seperti biasa juga ya, ada masukkan case footer text, lalu running service icon, kita ke bagian traffic indicator. Ini yaitu untuk menampilkan speed internet ya. Lalu kita ke bagian hardware. Di bagian button kita bisa cek volume rocker wake, lalu navigation, ada haptic feedback, kemudian sistem navigationnya seperti biasa masih ada 3 ya. Oke, kita ke bagian network dan internet. Seperti biasa di bagian ini kedua SIM card saya terbaca ya, namun di bagian status bar dia menghilang ya. Tidak, mungkin nanti ada option pilihan untuk menampilkannya, namun saya lebih senang seperti ini ya, terlihat simpel gitu. Lalu di bagian wifi juga normal. Kita akan coba cek fitur bagian hotspot tethering, fitur terpenting Redmi Note 5 Pro. Kita akan coba aktifkan. Oke, tidak ada masalah. Dan kita akan coba cek di bagian komputer apakah terbaca atau tidak. Oke, normal, tidak ada masalah. Lalu kita ke bagian
storage. Di sini saya selalu gede ya sistemnya 38. Namun setiap user biasanya berbeda mungkin di bagian sistem ini. Lalu kita ke bagian sound. Di bagian sound tidak adanya option Mi Sound Enhancer. Lalu di bagian display tampilannya sama seperti Android 12. Namun di sini ada option color. Ini seperti color schema ya. Namun di sini tulisnya color saja. Lalu kita bisa cek di bagian security. Hanya ada screen lock dan fingerprint. Kemudian kita cek di bagian sistem. Di bagian sistem, kemudian di bagian gesture. Di bagian gesture pun hanya ada seperti ini ya. Kita ke bagian developer option. Kita bisa lihat di sini memori free RAM-nya 1,5 ya. Dan kita coba cek di bagian running service. Di bagian running service juga free-nya 1,4 ya, tidak beda jauh. Namun sistemnya memakan 2 gigaan ya. Oke. Di custom room Nusantara ini dia menggunakan kamera. Kita bisa lihat di sini. Kameranya lumayan bagus ya. Fokusnya. Kita coba cek hasilnya. Lumayan ya. Ini menggunakan kamera apa ini ya? Seperti kamera, saya kurang tahu. Mungkin seperti Gcam ya, mungkin ini tampilannya seperti ini. Di bagian video quality-nya ada 4 ya. Ultra high display, full HD, HD sama SD. Oke. Kita coba cek di bagian status bar. Di bagian notification ini adalah bagian quick setting. Oke, kalian bisa lihat di sini. Yang hijau ini adalah icon kamera ya. Kamera aktif. Seperti yang tadi saya bilang. Untuk baterai ya, selama penggunaan saya merasa nyaman ya di custom room ini karena terasa hemat ya penggunaan baterai. Namun di bagian pengecasan terasa seperti lumayan lah, tidak begitu cepat ya. Namun pada saat dia di bagian 30%, dia tembus ke 1100 mAh. Namun pada saat udah 66% dia mulai turun ke 600, atau mungkin kepala charger juga berpengaruh terhadap pengecasan. Oke, kita akan coba cek di bagian pengetesan CPU throttling ya. Kita akan coba cek di sini. Kita bisa melihat kernelnya menggunakan yang standar ya, yang non overclock 1,8 maksimal. Kita cek start test dalam waktu 1 menit saja. Di sini performanya turun ya ke 87.8, 64, 58. Oke, kalian bisa lihat hasilnya rata-rata di bawah 50 ya, di bawah 60. Kalian bisa melihat di sini dalam waktu 1 menit mendapatkan hasil performa maksimal 94, sekian GIPS dan rata-ratanya 56,4 GIPS dan minimalnya itu 37,2 ya. Sangat kecil sekali ya dengan hasil seperti ini. Dan kita akan coba cek di bagian pengetesan di bagian Geek Benchmark. Seperti biasa kita akan coba pilih accept,
lalu run CPU benchmark, dan kita tunggu sampai 100% dan nanti akan muncul hasil dari pengetesan benchmark ini. Oke, kalian bisa lihat ini adalah hasil dari skor Geek benchmark untuk custom room Nusantara 4.2 Sabang unofficial. Dia mendapatkan 265 di single core dan 811 di multi core-nya. Oke, mungkin cukup sekian ya review saya dari custom room Nusantara 4.2 dengan codename Sabang unofficial. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba flash room Nusantara versi 4.2 Sabang unofficial oleh Zakima di Redmi Note 5 Pro. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Di sini saya menggunakan Recovery Orange Fog ya. Oke, sebelum kalian masuk ke proses install room, kalian pastikan sudah menyiapkan bahan-bahannya dan saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, kalian masuk ke Recovery dengan cara menekan tombol power dan volume up bersamaan hingga keluar logo Mi. Setelah itu kalian akan tampil seperti ini. Kalian pilih icon tong sampah ya, yang ini. Lalu kalian lihat di situ ada dua option. Yang pertama WIP dan yang kedua adalah format data. Kalian lakukan clean flash di bagian WIP dan kalian centang beberapa option yaitu Dalvik, kemudian Change, System, Vendor, dan Data. Oke, setelah kalian centang, kalian pilih Swipe to WIP. Lalu tunggu proses whipping berjalan. Oke, setelah proses whipping, kalian langsung pilih back. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, setelah ini kalian pilih room yang akan kalian flash ya. Jika sudah, kalian langsung klik, lalu kalian swipe to install. Lalu kalian tunggu proses flashing roomnya berjalan. Oke. Setelah proses flashing berjalan sukses, maka kalian akan melihat seperti peringatan teks berwarna oranye seperti ini ya. Kalian abaikan saja, tidak apa-apa. Setelah kalian flash room ini, kalian langsung pilih back. Lalu kalian install additional files. Di sini saya menggunakan yang pertama yaitu disable force and script dan yang kedua yaitu Magis. Oke, kalian pertama pilih disable force and script. Klik. Setelah klik, kalian klik add to quick untuk mempercepat proses pengerjaannya ya. Kalian klik add to quick, lalu kalian pilih Magis. Jika sudah, kalian di situ akan melihat di atasnya quick to off to ya, di sini ya. Berarti ada dua file yang akan di flash. Setelah itu kalian tinggal swipe to install. Lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, apabila prosesnya sudah selesai, kalian tinggal klik menu di bagian ini. Kemudian kalian reboot. Setelah reboot, kalian pilih yang sistem. Secara otomatis recovery akan reboot dan masuk ke booting. Dan kalian tunggu saja proses bootingnya, biasanya sekitar 3-5 menit ya. Oke, kalian tunggu. Namun apabila lebih dari 5 menit, kalian bisa reboot ulang paksa ya, dengan cara menekan power hingga ada getaran dan muncul
icon Mi ya. Oke. Sebelum kalian masuk ke home screen, pada saat booting kalian akan melewati dulu Android setup. Nanti kalian selesaikan Android setup. Setelah itu secara otomatis kalian akan diarahkan ke home screen. Sampai situ proses flashing ROM dinyatakan selesai lah. Beres, tidak ada masalah apapun. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share, dan ikuti terus channel ini dengan cara mensubscribe agar mendapatkan video-video terbaru dan bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih.